Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu Nurrahmayani Tonga dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju dengan NPM 091900000089. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pemeriksaan GCS dan pemeriksaan 12 nervus kranial dengan mata kuliah KMB 3 yang diajar langsung oleh Bapak Nurs Arif Hidayatullah, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Sebelum melakukan pemeriksaan 12 nervus cranialis, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pemeriksaan nervus cranialis. Pemeriksaan nervus cranialis merupakan bagian dari pemeriksaan neurologis untuk mendeteksi gangguan pada sistem saraf. Pemeriksaan nervus cranialis ini dapat membantu klinisi mendeteksi lesi nervus cranialis secara spesifik. Komponen masing-masing nervus cranialis. Untuk pemeriksaan nervus cranialis yang hanya memeriksa saraf sensoriknya saja, yaitu nervus 1, nervus 2, dan nervus 8. Untuk pemeriksaan yang hanya memeriksa saraf motorik saja, yaitu nervus 3, nervus 4, nervus 6, nervus 11, dan nervus 12. Yang memeriksa sensorik dan motorik, yaitu nervus 5, nervus 7, nervus 9, dan nervus 10. Dan untuk pemeriksaan saraf parasimpatik, yaitu nervus 3, nervus 7, nervus 9, dan nervus 10. Pemeriksaan nervus kranial yang pertama yaitu nervus kranial olfaktorius yang berfungsi untuk mencium bau, menghidu seperti normosmi, hiposmi, dan anosmia. Pemeriksaan 12 nervus kranial. Untuk nervus yang pertama yaitu olfaktorius, yaitu berfungsi untuk fungsi pembau. Cara yang pertama yaitu kita akan meminta pasien untuk memejamkan matanya, lalu kita akan memberikan wewangian dan meminta pasien untuk menebaknya. Jika pasien menjawab dengan benar, maka nervus tersebut, nervus olfaktoriusnya normal. Ibu, tolong pejamkan matanya terlebih dahulu ya. Bu bisa cium ini bau apa? Bisa. Wangi apa, Bu? Iya, betul. Tambah. Nah. Cium, Bu. Bu apa, Bu? Iya, betul. Nah. Jika pasien dapat menjawab dengan normal, maka nervus kranial olfaktoriusnya normal. Pemeriksaan nervus kranial yang kedua yaitu pemeriksaan nervus optikus yang berfungsi untuk penglihatan. Dan cara pemeriksaannya yaitu dengan visus dan lapang pandang. Visus yaitu ketajaman penglihatan dan lapang pandang adalah luasnya kemampuan mata untuk melihat suatu benda secara utuh, baik dari atas, bawah, sisi dalam maupun sisi luar mata. Pemeriksaan visus dapat dilakukan dengan menggunakan tes Snellen chart dengan jarak 6 meter. Tetapi ketika pasien tidak dapat melihat dalam jarak 6 meter, kita dapat menggunakan jari tangan dalam jarak 1 meter dengan nilai 1/60. Tetapi jika tidak dapat melihat dengan jarak 1 meter, kita lakukan dengan lambaian tangan, maka nilainya adalah 1/300. Lalu ketika tidak dapat melihat dengan lambaian tangan, kita lakukan dengan memberikan cahaya atau mengenali cahaya. Jika dapat mengenali cahaya, maka nilainya adalah 1 per tak terhingga. Tetapi ketika tidak dapat mengenali cahaya, maka nilainya adalah 0. Nervus kranial yang kedua yaitu optikus. Untuk pemeriksaan ini ada 2 cara, yaitu dengan visus dan lapang pandang. Pemeriksaan visus ini bisa dilakukan dengan menggunakan tes Snellen chart. Jika tidak ada Snellen chart, bisa menggunakan jari. Jika pasien dapat melihat
dengan jarak 1 meter, maka nilainya 1/60. Jika pasien dapat melihatnya dengan lambaian tangan saja, nilainya 1/300. Jika pasien hanya dapat mengenalinya dengan cahaya, maka nilainya 1 per tak terhingga. Dan jika si pasien tidak dapat mengenali cahayanya, maka nilainya 0. Lalu untuk pemeriksaan yang lapang pandang adalah dengan cara kita minta pasien untuk menutup sebelah matanya, lalu kita letakkan jari kira-kira 30 cm di depan mata pasien dan gerakan ke kanan dan ke kiri. Jika pasien dapat terus melihat tangan, maka lapang pandang pasien adalah normal. Kita lakukan yang pertama adalah pemeriksaan visus. Itu pertama, kita taruh jari sekitar 1 meter di depan pasien. Apakah pasien ini Ibu dapat melihat ini? Maka nilai untuk pasien ini 1/60. Misalkan pasien tidak dapat melihat tangan kita dalam jarak 1 meter, kita tes dengan lambaian tangan. Nah, apakah Ibu bisa melihat? Nah, jika pasien dapat melihat, maka nilainya 1/30. Yang ketiga, jika pasien tidak dapat melihat dengan lambaian tangan, kita bisa menggunakan pen light. Maaf ya, Bu. Nah, jika pasien, Ibu dapat melihat cahaya tadi? Nah, jika pasien dapat melihat cahaya, maka nilainya 1 per tak terhingga. Tetapi, jika pasien tidak dapat mengenali cahaya tersebut, maka nilainya 0. Lalu, untuk pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan lapang pandang, yaitu kita dengan meminta pasien untuk menutup salah satu matanya dan kita menggerakkan jari tangan kita. Ibu, tolong tutup satu matanya, Bu. Ibu lihat tangan saya ya, Ibu ikutin. Apa masih bisa terlihat terus? Masih, Bu? Itu adalah tes lapang pandang. Jika pasien bisa dapat melihat, maka nilai lapang pandang pasien normal. Berarti tes nervus cranial opticusnya normal. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus oculomotorius, trochlearis, dan abdusen. Pemeriksaan ini dapat kita lakukan secara bersama-sama karena berfungsi untuk melihat pergerakan bola mata. Tetapi untuk nervus oculomotorius, kita juga harus memeriksa respon pupil pasien terhadap cahaya, seperti kesamaan dan ukurannya, serta untuk memeriksa reaksi cahaya langsung dan reaksi cahaya tidak langsung. Kita lanjut kepada pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksaan ini dilakukan secara bersama-sama. Nervus 3 ini adalah nervus oculomotorius, yang keempat itu trochlearis, dan yang keenam itu abdusen. Pemeriksaan ini adalah untuk memeriksa gerakan bola mata. Yang untuk pemeriksaan nervus ketiga itu kita akan memeriksa refleks pupil pasien. Nah, kita lakukan dengan kedua mata dengan cara disenterkan. Nah, setelah kita cek, jika refleks pupilnya sama, maka disebutnya isokor. Jika refleks pupilnya berbeda, disebut anisokor, dan nilai normalnya itu 3-5 mm. Pemeriksaan selanjutnya yaitu 4 dan 6. Dengan cara kita meminta pasien untuk gerakan bola matanya, yaitu dengan meminta pasien untuk melihat ini dengan jarak kira-kira 30 cm. Untuk pemeriksaan 6 kita memeriksa dengan cara ke samping, dan untuk pemeriksaan 4 adalah dengan ke bawah. Bu, ya, kita lihat. Nah, ikutin ya. Nah, ketika pasien masih bisa terus mengikuti, maka nilai tersebut normal.
Selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus cranial trigeminus. Untuk pemeriksaan saraf motoriknya adalah untuk melihat kekuatan gigi dan rahang dengan meminta pasien untuk mengunyah. Dan untuk pemeriksaan saraf sensoriknya adalah untuk melihat rasa raba, rasa nyeri, rasa suhu pada wajah, dan refleks kornea dengan memberikan tisu atau kapas kepada mata pasien. Jika pasien berkedip, maka nilai tersebut normal. Pada pemeriksaan nervus, sekarang yang kelima, karena tadi untuk pemeriksaan 3 dan 4 dan 6 dilakukan secara bersama-sama. Untuk nervus kelima ini adalah nervus trigeminus. Pemeriksaan motoriknya adalah untuk melihat kekuatan gigi dan mulut pasien dengan cara mengunyah. Dan untuk pemeriksaan sensoriknya adalah untuk memeriksa rasa raba, suhu, dan refleks kornea, yaitu dengan cara meminta kita sebagai perawat mengarahkan tisu ke arah mata pasien. Jika pasien refleks meram, maka refleks tersebut positif. Mari kita mulai. Yang pertama adalah meminta pasien untuk mencoba mengunyah. Ibu, tolong mengunyah. Ketika pasien mampu mengunyah, maka nilai motorik nervus trigeminus normal. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan sensorik nervus trigeminus, yaitu dengan mengarahkan tisu atau kapas ke arah mata pasien. Nah, pasien akan mengedip, maka nervus trigeminus sensorik pasien normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus cranial facialis, yaitu dengan pemeriksaan motoriknya adalah meminta pasien untuk mengangkat alis, mengerutkan hidung, tersenyum, atau memonyongkan bibir. Dan pemeriksaan saraf sensoriknya yaitu dengan memberikan rasa 2/3 anterior lidah dengan memberikan seperti gula, garam, atau sebagainya. Pemeriksaan nervus selanjutnya adalah pemeriksaan nervus ketujuh, yaitu nervus facialis. Untuk pemeriksaan motoriknya adalah yaitu dengan meminta pasien untuk seperti mengangkat alis, tersenyum, memonyongkan bibir. Dan untuk pemeriksaan sensoriknya adalah untuk memeriksa sensasi rasa pada 2/3 anterior lidah. Mari kita contohkan. Untuk pemeriksaan motoriknya yaitu meminta pasien untuk mengangkat alis. Ibu, tolong angkat alisnya, Bu. Nah, Ibu silakan tolong tersenyum. Nah, jika pasien dapat melakukan hal tersebut, maka motorik nervus facialis pasien normal. Lalu kita akan memeriksakan nervus sensorisnya, yaitu dengan memberikan 2/3 memberikan sensasi rasa pada 2/3 anterior lidah dan meminta pasien untuk menjamkan matanya. Ibu tolong pejamkan dulu matanya dan tolong julurkan lidahnya ya, Bu. Nah, Bu lebih keluar lagi. Nah, Ibu bisa rasakan ini rasanya apa? Manis. Ya, nah, Ibu tolong julurkan lidahnya lagi. Ibu bisa rasakan ini rasanya apa? Asin. Iya, betul. Nah, jika pasien dapat menjawab dengan benar, maka nilai untuk nervus facialis, motorik, dan sensorisnya normal. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus cranial akustik atau vestibulocochlearis. Dalam pemeriksaan ini ada 3 tes. Yang pertama ada tes Wabah, tes Rina, dan tes Weber menggunakan garpu tala dengan getaran 512 Hz. Untuk pemeriksaan tes Wabah yaitu garpu tala digetarkan di telinga pasien sampai tidak terdengar getarannya. Lalu lakukan juga di telinga pemeriksa, tetapi pastikan terlebih dahulu telinga pemeriksa dalam keadaan yang sehat. Jika terjadi perbedaan, maka tes tersebut memendek untuk konduksi udara. Selanjutnya, getarkan juga garpu tala di mastoid pasien.
sampai tidak terdengar getaran, dan lakukan pula di telinga pemeriksa. Jika terjadi perbedaan getaran, maka tes tersebut memendek untuk konduksi tulang. Selanjutnya adalah pemeriksaan tes Rina. Dengan cara garpu tala digetarkan di mastoid pasien sampai pasien mengatakan tidak ada getaran. Lalu kita pindahkan di telinga pasien. Tetapi ketika pasien mengatakan masih ada getaran, maka Rina positif dengan konduksi udara lebih baik dari telinga. Sebaliknya, ketika getaran di telinga negatif, maka Rina pun negatif. Selanjutnya, kita lakukan tes Weber. Dengan garpu tala digetarkan di dahi pasien 512 Hz. Lalu bandingkan, bila terdengar lebih keras di telinga yang sehat, maka tuli saraf. Tapi bila terdengar lebih keras di telinga yang tuli, maka tuli konduksi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus cranial glossopharyngeus. Pemeriksaan sensoriknya adalah dengan memberikan sensasi rasa pada sepertiga posterior lidah, seperti memberikan gula atau garam dan sebagainya. Dan pemeriksaan motoriknya adalah dengan meminta pasien menelan. Lalu untuk pemeriksaan nervus 10 kurang lebih sama dengan pemeriksaan nervus 9, tetapi lebih difokuskan kepada menelan dan fonasi. Pemeriksaan nervus selanjutnya yaitu nervus 9 adalah nervus glossopharyngeus. Untuk pemeriksaan motoriknya adalah dengan meminta pasien menelan, dan untuk pemeriksaan sensorisnya adalah dengan meminta pasien menjulurkan lidahnya dan kita memberikan gula atau semacamnya. Nah, sebelumnya Ibu tolong jika itu Ibu tolong menelan. Nah, jika pasien dapat menelan dengan normal, maka nilai motoriknya adalah normal. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensorisnya, yaitu dengan meminta pasien menjulurkan lidahnya dan kita berikan gula dan semacamnya. Ibu tolong julurkan lidahnya. Matanya merem, Bu. Apa Ibu rasanya? Nah, jika begitu, maka nilai pemeriksaan sensorisnya normal. Untuk pemeriksaan yang ke-10 yaitu nervus vagus, kurang lebih sama dengan pemeriksaan nervus yang 9, tetapi lebih difokuskan kepada menelan dan fonasi. Kemudian adalah pemeriksaan nervus cranial accessorius untuk melihat fungsi otot trapezius dan sternocleidomastoideus. Untuk pemeriksaan otot trapezius, kita akan meminta pasien untuk mengangkat bahunya. Dan untuk pemeriksaan otot sternocleidomastoideus, kita akan meminta pasien untuk menoleh ke kanan atau ke kiri pasien. Untuk pemeriksaan yang terakhir yaitu nervus cranial hypoglossus. Dengan kita meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Jika pasien menjulurkan lidah lurus ke depan, maka nervus cranial hypoglossusnya normal. Tetapi jika pasien menjulurkan dan lidahnya agak ke kanan atau ke kiri, kemungkinan ada kelemahan. Untuk pemeriksaan nervus yang ke-11 yaitu nervus accessoris, yaitu untuk memeriksa otot trapezius dan sternocleidomastoideus. Untuk pemeriksaan otot trapezius, kita akan meminta pasien untuk mengangkat bahunya, dan untuk pemeriksaan otot sternocleidomastoideus itu kita meminta pasien untuk menoleh kanan dan ke kiri pasien. Ibu tolong angkat bahunya, Bu. Nah, ya, turunin. Jika pasien dapat melakukannya, maka nilainya normal. Dan untuk pemeriksaan yang otot sternocleidomastoideus, kita akan meminta pasien untuk menoleh. Ibu silakan menoleh ke kanan dan ke kiri, Ibu. Nah, ketika pasien dapat melakukan itu dengan normal, maka nilai otot sternocleidomastoideusnya normal, dan berarti pemeriksaan nervus cranial accessoris pasien normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus yang ke-12 yaitu hipoglossus.
yaitu dengan meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya lurus ke depan. Jika pasien dapat melakukannya, maka nilai nervus hipoglossusnya normal. Tetapi jika terlalu kanan atau agak terlalu kiri, kemungkinan pasien mengalami kelemahan. Ibu, tolong julurkan lidahnya lurus ke depan. Nah, nah berarti pasien dapat melakukannya. Berarti pasien nilai nervus kranial hipoglossusnya adalah normal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk pemeriksaan 12 nervus kranial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.